Selamat siang, perkenalkan nama saya Rinjana Eklanoni, NPM 33190023. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang saya dapat dengan judul Pengaruh Penggunaan LKS berbasis inquiry terhadap pemahaman konsep matematis siswa kelas 11 IPA. Yang pertama yang ingin saya bahas di sini adalah pendahuluan. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk menjadikan bangsa yang lebih baik dan maju. Menurut Hussein 2015, pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam mengantisipasi masa depan, sehingga pendidikan selalu diorientasikan pada penyiapan siswa untuk berperan aktif dalam pengembangan sarana pendidikan sebagai salah satu prasyarat utama untuk menjemput masa depan dengan segala kesempatan dan tantangannya. Menyadari pentingnya pembelajaran matematika, maka sekolah memiliki peran penting sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan dalam mendidik siswa, membimbing, serta mengajar siswa dalam meningkatkan daya atau kemampuan yang dimiliki dalam pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan LKS berbasis inquiry terhadap pemahaman konsep matematis siswa sebagai titik awal pembelajaran dan untuk memberikan motivasi kepada siswa agar bisa mengembangkan diri dengan ide-ide serta pengalaman yang dimilikinya. Digunakannya LKS berbasis inquiry menekankan siswa pada proses berpikir kritis dan analisis untuk mencari atau menemukan sendiri atas permasalahan yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesi eksperimental atau eksperimen semu dengan post-test only control design. Populasinya seluruh siswa kelas 11 IPA 4 sebagai kelas eksperimen dan kelas 11 IPA 3 sebagai kelas kontrol dengan jumlah siswa 40. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling. Instrumen yang digunakan berupa tes esai dengan 4 butir soal dengan menggunakan validitas isi dengan indeks Eigen, reliabilitas, dan rumus alfa konvex. Yang berikut adalah hasil dan pembahasan. Tabel 1 adalah tabel presentasi nilai ulangan harian kelas 11 IPA SMA Negeri 17 Batam. Terdapat kelas IPA 1, IPA 2, IPA 3. Untuk kelas IPA 1 jumlah siswanya 40, nilai rata-ratanya 62, jumlah siswa yang tuntas adalah 16 orang, presentasi ketuntasan 40%. IPA 2 jumlah siswa 40, jumlah siswa yang tuntas 19, presentasi ketuntasan 47,50%. IPA 3 jumlah siswa 40, jumlah siswa yang tuntas 17, presentasi ketuntasannya 42,50%. Untuk IPA 4 jumlah siswanya 40, jumlah siswa yang tuntas 15, presentasi ketuntasannya 37,50%. Untuk tabel yang kedua adalah tabel hasil tes kuis kemampuan pemahaman konsep matematis. Diikuti oleh IPA 1, IPA 2, IPA 3, dan IPA 4. Jumlah siswanya 40. Untuk IPA 1 memiliki nilai rata-rata 64,5. Jumlah siswa yang tuntas 21 orang, presentasi ketuntasannya 52,5%. IPA 2 nilai rata-rata 60,2, jumlah siswa yang tuntas 23, presentasi ketuntasannya 57,5%. Untuk IPA 3 nilai rata-ratanya 60,5, jumlah siswa yang tuntas 16 orang, presentasi ketuntasannya 40,0%. Untuk IPA 4 rata-rata 61,3, jumlah siswa yang tuntas 16 orang, presentasi ketuntasan 40,0%. Yang ketiga adalah tabel ringkasan hasil post-tes siswa, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol.
Tabel yang keempat adalah tabel hasil perhitungan hipotesis 3. Di dalamnya terdapat varian yang diasumsi dan varian yang tidak diasumsikan. Untuk T, varian yang diasumsikannya 3,25, yang tidak diasumsikannya 3,258. DF-nya 78. Untuk yang diasumsikan, untuk varian yang tidak diasumsikan 77,9. Sig-nya 0,002 untuk varian yang diasumsikan, sama dengan varian yang tidak diasumsikan. Untuk minnya untuk varian yang diasumsikan itu 11,075, varian yang tidak diasumsikan adalah 11,075. Berdasarkan perhitungan didapatkan hasil perhitungan uji normalitas, diperoleh signifikan kelas eksperimen yaitu pada kelas kontrol dengan perolehan sig lebih besar dari 0,05, maka data kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal. Pada uji homogenitas, perolehan signifikan yaitu 0,098 karena nilai sig lebih besar dari 0,05. Maka data hasil post-test kedua kelas tersebut memiliki varian yang homogen. Berdasarkan tabel 3 di atas, uji hipotesis eksperimen diperoleh sig 0,003 dan 0,05, maka disimpulkan bahwa kelas yang menggunakan LKS berbasis inquiry berpengaruh terhadap pemahaman konsep matematis siswa kelas 11 IPA di SMA Negeri 17 Batam. Dan hasil output uji hasil hipotesis kontrol diperoleh 0,137 lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan bahwa pembelajaran konvensional dengan LKS tidak berpengaruh terhadap pemahaman konsep matematis siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 17 Batam. Berdasarkan tabel 4 diperoleh sig lebih kecil dari 0,05 sehingga terdapat perbedaan pemahaman konsep matematis siswa yang menggunakan LKS berbasis inquiry dengan pembelajaran konvensional. Menggunakan LKS pada kelas IPA SMA Negeri 17 Batam, menggunakan LKS berbasis inquiry, siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran karena fokus siswa terpusat pada LKS yang ada di dalamnya. Terdapat permasalahan yang harus diselesaikan oleh siswa dengan cara berkelompok. Berikut dari penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pembelajaran menggunakan LKS berbasis inquiry berpengaruh terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 17 Batam. Perbedaan antara pembelajaran menggunakan LKS berbasis inquiry dan pembelajaran konvensional menggunakan LKS yang ada di sekolah. Sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.